Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Priscilla Mirani Wanga. Saya semester 5, jurusan Psikologi, Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang tes Rorschach dan TAT. Dan materi yang pertama yaitu sejarah dari tes Rorschach. Jadi pertama kali teknik ini dipublikasikan secara resmi pada tahun 1921 oleh Hermann Rorschach dalam monografnya Psychodiagnostic. Dalam monograf, Hermann Rorschach mengemukakan bercak tinta yang terpilih, temuan diagnostiknya, dan landasan teori dari temuannya. Hermann Rorschach dilahirkan di Zurich, Swiss pada tanggal 8 November 1884. Ayahnya seorang guru menggambar. Pada mulanya, Rorschach mendalami ilmu pengetahuan alam di sekolahnya, tetapi kematian ayahnya dalam usia muda telah merubah pendiriannya. Dia mulai tertarik pada bidang kedokteran dan belajar di Nuremberg, Zurich, Bern, dan Berlin. Kemudian landasan teori dari tes Rorschach. Asumsi dasar dari tes Rorschach ini adalah bahwa ada hubungan antara persepsi dan kepribadian. Cara bagaimana seorang itu melihat kartu dan mengatur bagaimana ia melihat kartu tersebut merefleksikan aspek dasar dari kepribadian individu tersebut. Gambar tinta atau inblots pada kartu merupakan gambar yang cocok sebagai stimulus karena gambar tersebut bersifat ambigu dan tidak terstruktur. Hal ini membuat individu memberikan respon yang tidak ia pelajari terlebih dahulu atau memiliki pengalaman sebelumnya karena memang tidak ada jawaban benar atau salah dalam respon yang diberikan individu. Tes Rorschach ini melibatkan proyeksi, kebutuhan, pengalaman, dan pola kebiasaan pada saat individu memberikan respon di setiap kartu yang diberikan. Kemudian tujuan dan fungsi dari alat tes Rorschach. Tujuan dari tes Rorschach yaitu untuk memberikan suatu deskripsi tentang keseluruhan pribadi seseorang yang memiliki arti klinis, bukan pemrediksi bagian-bagian dari perilaku seseorang. Hasil dari tes Rorschach dapat digunakan untuk membantu terapis dalam menangani klien, karena tes ini memberikan gambaran tentang struktur dasar kepribadian yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Aspek-aspek yang dilihat dan diukur dalam tes Rorschach. Jadi aspek-aspek yang diungkap melalui tes Rorschach dapat dibagi menjadi 3 aspek pokok, yaitu yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif atau emosional, yang ketiga aspek fungsi ego. Yang berikut administrasi dari tes Rorschach. Rorschach telah berhasil membuat satu seri kartu bercak tinta yang terdiri dari 10 kartu dan sudah distandardisir. Kartu-kartu tersebut dapat digunakan sebagai alat asesmen kepribadian seseorang. Bercak-bercak tersebut telah dicetak di atas kertas tebal berwarna putih sebagai dasarnya. Kartu berukuran panjang 24,5 cm atau 9,5 inci dan lebarnya 17 cm. 10 kartu tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama kartu akromatik. Kelompok kartu ini hanya mempunyai warna hitam, putih, dan abu-abu, yaitu kartu 1, 4, 5, 6, dan 7. Yang kedua yaitu kartu kromatik. Kelompok kartu ini mempunyai aneka warna lain, misalnya merah, biru, hijau, dan sebagainya, yaitu kartu 2, 3, 8, 9, dan 10. Dan berikut gambar-gambar serta penjelasan dari setiap kartu. Yang berikut sejarah dari TAT.
Jadi TAT ini diciptakan oleh seorang psikolog dari Harvard bernama Morgan dan Murray. Dan TAT yang lazim digunakan kepada orang-orang terdiri dari setumpuk kartu bergambar yang mengandung ekspresi-ekspresi yang kuat. Kartu TAT ini juga dikategorikan berdasarkan gender, B untuk boys, G untuk girls, dan M dan F untuk male and female, yakni untuk kedua jenis. Bentuk modifikasi dari TAT adalah CAT atau Children's Appreciation atau Children's Apperception Test, yang menyediakan gambar yang terfokus pada konflik, hubungan orang tua, pengasuh, permusuhan dengan saudara kandung, dan situasi lain yang sering ditemui pada anak. Landasan teori dari TAT. TAT ini didasarkan pada teori Nietzsche-Murray yang memandang bahwa dalam suatu perilaku manusia pasti didorong oleh adanya motivasi internal dan eksternal. Sedangkan lingkungan dipandang sebagai press atau tekanan yang mempengaruhi dorongan tersebut. Keduanya akan membentuk suatu interaksi antara kebutuhan dan lingkungan yang disebut sebagai tema. Kesatuan tema merupakan kesatuan interaksi itu yang terbentuk sejak zaman kanak-kanak tanpa disadari, dan ini merupakan kunci dari suatu perilaku unik atau khas seseorang. Berikut tujuan dan fungsi dari TAT. Tujuan dari TAT adalah untuk mengungkapkan kepribadian-kepribadian yang mengungkapkan diri dalam hubungan interpersonal dan dalam persepsi atau interpretasi yang ada maknanya terhadap lingkungan. Tes ini menyajikan gambar-gambar yang dipilih sebagai perangkat perangsang TAT atau Murray yang telah diuji coba sehingga telah terpilih gambar-gambar yang efektif. Yang berikut aspek-aspek dalam TAT. Jadi TAT ini adalah sebuah alat bantu untuk mengukur aspek kepribadian dari individu. Jadi aspek-aspek dalam TAT ini adalah untuk mengukur aspek kepribadian dari individu. Kemudian administrasi dari TAT. Yang pertama, situasi tes. Perlu diciptakan raport yang baik atau yang akrab dan menyenangkan antara tester dan klien, karena dapat mempengaruhi kualitas cerita atau kreativitas klien akan sulit berkembang dalam suasana yang kaku. Yang kedua, untuk klien dengan intelijensi rendah atau yang belum pernah mengikuti tes psikologi, berikan tes lain terlebih dahulu sebelum masuk ke TAT. Yang berikut, khusus untuk klien anak, latih anak untuk mengeluarkan fantasinya melalui permainan, misalnya boneka atau menggambar, terlebih dahulu sebelum mulai dengan TAT. Kemudian tester dan klien duduk berhadapan atau klien duduk di samping tester dengan kursi dipalingkan dan cari posisi yang nyaman untuk klien. Berikut faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tester. Cara dan kepribadian tester, jenis kelamin, usia, dan estetika ruangan dapat mempengaruhi kebebasan dan arah imajinasi. Cara dan kepribadian tester, jenis kelamin, usia, estetika ruangan dapat mempengaruhi kebebasan dan arah imajinasi. Yang kedua, klien. Kemauan kreativitas, taraf, intelijensi, kesan, perasaan klien tentang suasana tes, penerimaan atau apresiasi klien dapat mempengaruhi kualitas cerita dan optimalnya fungsi kreativitas. Yang ketiga, instruksi. Yang pertama, harus diberikan secara jelas. Jadi instruksi dapat dimodifikasi, dikolaborasi, dan diubah untuk disesuaikan dengan usia, intelijensi, kepribadian, dan keadaan lingkungan klien, atau diulang sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kedua, jangan disampaikan sejak awal bahwa ini kesempatan untuk melakukan imajinasi bebas, karena bisa menimbulkan kecurigaan klien bahwa tester bermaksud menginterpretasikan
isi cerita, dan bisa menghambat spontanitas peran klien. Klien harus diyakinkan bahwa tester semata-mata berminat terhadap kemampuan bahasa atau daya kreativitas klien. Kemudian setelah menyelesaikan cerita pertama, klien diingatkan kembali untuk bercerita sesuai dengan instruksi, kecuali bila klien sudah langsung bercerita dan mengatakan cerita Anda sangat menarik, tetap Anda belum menceritakan bagaimana akhirnya Anda menggunakan waktu 3 menit untuk cerita itu. Pada cerita-cerita berikutnya, Anda dapat bercerita lebih lama. Kemudian inquiry adalah pertanyaan untuk meminta kejelasan dari cerita klien. Inquiry dapat dilakukan segera setelah selesai satu cerita atau setelah pelaksanaan keseluruhan administrasi tes. Setiap selesai satu kartu, tester mengumpulkan kertas jawaban dan menandai jawaban yang perlu di-inquiry. Inquiry dilakukan setelah semua kartu selesai atau tertulis. Setelah semua kartu selesai, menandai jawaban yang perlu di-inquiry. Inquiry dilakukan dalam sesi wawancara atau lisan. Pertanyaan tidak boleh mengarahkan atau leading question. Sesi persangka tester. Yang berikut pencatatan. Berguna untuk menilai interaksi individu dengan setiap gambar. Kemudian tester mencatat kata-kata yang persis seperti yang diucapkan klien dengan metode steno atau maupun singkatan-singkatan yang dapat dimengerti sendiri, tetapi hanya seorang ahli atau yang terlatih yang dapat mencatat segala sesuatu yang diucapkan klien, atau teknik yang lebih baik adalah menggunakan recorder. Jadi itulah materi-materi dari tes Rosha dan TAT. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampaikan terima kasih.